Oke, balik lagi di podcast episode kali ini. Kalau episode sebelumnya kita tadi udah bahas masalah 2020 gimana shitnya 2020. Nah, kali ini nih kayak aku penasaran mau ngenalin salah satu temanku ke teman-teman semua yang menurutku dia punya cerita menarik tentang kehidupannya dia. Tentang apa aja mungkin bisa nanti teman-teman juga sambil ikutin. Pertama kalian dulu. Siapa? Saya perkenalkan nama saya Hakim. Hakim. Iya. Hakim. Kim, lu udah lulus kuliah belum? Udah kemarin kebetulan 2019 kemarin saya lulusnya. 2019. Iya. Masuk 2012. Tua banget, Bos. Oh ya, kalau muka ya 2012 sih Oh, ya. makanya aku ngerasa kayak tua banget ya. Enggak, Jurusan apa, Kim? 2014 dulu. 2014. Biar enggak salah paham nih. Oke. Boleh muka tua tapi kan apa? Spiritnya ya. Iya, spiritnya masih muda. Angkatan 2014 kebetulan saya beruntung masuk UGM. Kenapa ada beruntungnya? Soalnya jalur undangan, Bos. Oke. Sorry ya, Siap. bukannya sombong ya. Oke, siap. Oke, siap. Jadi jalur undangan nggak perlu ujian gitu-gitu, langsung diundang kita. Gitu. Ternyata podcast kali ini ngobrol sama orang pinter. Enggak, orang beruntung. Orang beruntung. Orang beruntung ya. Iya, beruntung. Beruntung banget sih. Jurusan apa, Kim? Jurusannya sosiologi, masuknya tuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oh, berarti Visipol. info-info yang katanya Kim anak kedokteran tuh salah ya? Salah. Oh, soalnya dengerin Mungkin- dari klub-klub malam gitu katanya, oh Kim anak kedokteran dia. Ya kalau itu di dunia beda ya, ngakunya gitu. Oke. Jadi buat nyamarin ini ya, Ya, identitas. Masa ya kita terus Anjir. terang kan di kayak gitu. Kira lu takut dicari di kampus. Bener sih. Lariin anak orang gitu kan. Kim. Takutnya didatengin. Gini, lo kan udah lulus dari 2019, terus 2019 bulan Agustus. Pas aku 5 tahun sih. Kebetulan pas banget masuk UGM juga 2014 bulan Agustus, lulusnya juga Agustus 2019. Agustus 2019. Ya 5 tahun, nggak 7 tahun dah. Alhamdulillah. Oke, jadi lulus lu udah 5 tahun itu terus emang lu kerja gak sih sekarang? Ya dibilang kerja ya kerja. Kerja tetap, gua ngomongnya kerja Oh, tetap. kerja Kayak lu tetap ikut ya? perusahaan atau gimana gitu. Sementara belum sih. Sementara belum. Oke. Pengennya sih kerja kantoran, tapi kayak fashionnya tuh nggak ke situ Beda. gitu loh, beda gitu loh. Tapi pengen ngerasain gitu. Jadi kayak Vibes-nya, beda sih ya. Lu berangkat pagi nih. Bener, berangkat Pakai dasi. pagi, udah jelas kerjaannya apa, habis itu pulang jam 5 kan biasanya. Senin upacara. Senin upacara itu PNS, Bos. Kalau itu pengennya sih di BUMN gitu loh. Oh, oke. Iya, yang Udah ada order belum? apa? Orang dalam. Kalau orang dalam sih udah, tapi belum beruntung kalau ini. Beda cerita sama kuliah tadi. Kalau ini belum beruntung, Bos. Ya berarti keberuntungan lu udah diambil waktu kuliah, Iya men. sih. Kalau menurutku sih keberuntungannya waktu masih ada ibu. Oh, nyokap lu kemana? Sorry, Mas. Udah gak ada sih. Sorry, Kim. Sorry, Kim. Santai. Kalau menurutku ya sih itu sih. Jadi kayak sebelumnya tuh kayak lancar terus loh, dari SMP masuk SMA Ada negeri ibu ya, ya, habis itu masuk kuliah dengan jalur undangan. Terus saya itu kayak setelah itu masih nilai itu masih kayak jarang kuliah ya. Kebetulan jarang kuliah karena ada aktivitas lain seperti basket gitu. Kebetulan saya juga ikut UKM basket. Terus saya itu kayak setelah itu nilai masih lancar, ibu mulai sakit. Wah, itu mulai agak lambat lah buat lulus. Jadi kayak mundur gitu jatuhnya karena ada itu. Terus setelah lulus kayak bingung juga gitu. Tapi dari Agustus lulus tuh masih lu udah pernah sempet belum sih nyoba-nyoba daftar? Pernah sih. Berapa kali lu masih habis ingat nggak? Baru 2 kali tes. Yang satu tuh waktu itu sempat, ini boleh sebut perusahaannya? Boleh, bebas. Oh ya, waktu itu di Indofood pernah, itu baru psikotes lolos. Terus tahap kedua tuh
apa ya, lupa aku, kayak ujian kayak kertas gede kayak koran gitu, Hmm. angka ya atas semua isinya, aku lupa namanya itu, pokoknya itu. Nah di situ aku nggak lolos. Terus kemarin sempat bulan 2019 juga sih, Novemberan gitu, tuh daftar Pokari, kebetulan teman ada di situ juga. Terus kayak nyoba, tapi beda sistemnya, anunya apa, ujiannya, maksudnya tuh beda. Jadi kalau yang Indofood tadi tuh psikotes dulu, habis itu yang Koren tadi baru FGD kalau nggak salah, habis itu baru HRD, wawancara HRD. Kalau kalau anu tuh beda, kalau Pokari langsung FGD, jadi diskusi gitu, forum diskusi apa ya, Wamen itu. Di situ aku pertama kali kan, jadi kayak grogi banget. Grogi. Kebetulan dilempar sama temen, suruh ngomong, kaget aku. Jadi terus ya udah nggak lolos di situ. Terus kata temen kayak plonga-plongo gitu, dibilangnya. Soalnya kan kenal kan. Kebetulan tuh senior dari UGM juga tuh ada yang masuk situ, dan itu tuh prestasinya bagus. Dia waktu itu dari area ke regional apa ya, yang lebih gede pokoknya tuh naiknya cepet. Jadi kayak dibilangin gitu, ini temenmu gitu, plonga-plongo gitu. Aku soalnya baru pertama kan, jadi kayak kaget wajar sih, gitu. masih belum tahu. Jadi setelah itu belum ada daftar lagi sih, cuma PNS kemarin, CPNS ya biasa kan, orang tua mintanya kan CPNS. Iya sih, Jelas kan, kayak pengennya ya udahlah anaknya yang iya, kebetulan udah juga tetap pensiun, orang ada. tua juga keduanya kan PNS kan. Jadi kayak ya udah, legain orang tua sih jatuhnya, tinggal ayah aja kan juga. Terus ya udah, daftarnya KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Soalnya kan dulu ada cerita juga nih. Apa ngefans Bu Susi? Sebenarnya itu juga, tapi kebetulan malah Bu Susi udah ganti ya. Jadi Terus lu ganti. cabut play? Enggak. Kirain Soalnya- cabut play. Enggak lah. Soalnya tuh apa ya? Aku suka jalan-jalan gitu loh. Jadi kayak pergi, pengen di tempat yang baru gitu, apalagi yang deket laut gitu-gitu, kok kayak seneng banget. Soalnya sempat dulu aku KKN waktu di UGM tuh di daerah Buang-Buang tuh. Pernah denger gak? Daerah mana tuh? Sulawesi Tengah sih. Sulawesi. Namanya Buang-Buang, emang bener-bener buang-buang tuh. Terus itu daerah Sulawesi Tengah, kebetulan di kepulauan gitu terpencil. Yang aku waktu KKN tuh belum ada sinyal, belum ada listrik itu cuma jam 6 sampai jam 10 cuy. Jadi ketika jam 10 itu kayak Udah cut. Iya, udah cut gitu, langsung udah gelap gitu loh. Kita mau ngapain sebenarnya bebas sih, tapi gak enak sama warga sih. Terus ya udah. Terus sama nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Nah, itu kayak balik zaman dulu banget sih, Dek. Jadi rasanya tuh vibes-nya enak banget, apalagi kalau pagi gitu kan. Kan pinggir pantai laut tuh. ya, pinggir pantai. Pinggir di pantai gitu, rumahnya juga nggak begitu jauh dengan pantai, kayak bikin kopi pagi, kopi pagi, pantai, terus kopi habis itu, pantai. kopi pantai sama rokok itu nikmat dunia banget sih, kayak gak ada beban hidup gitu loh. Itu sih. Jadi kayak aku Terus memilih dari situ pengen ke ini ya, KKP pengen ke gitu. Terus di sini juga aku kayak pengen benahin buat Kementerian Kelautan tuh tentang anu tuh loh, Dek. Aku waktu di sana tuh apa namanya? Lihat banyak sampah di pinggir pantainya. Terus kayak aku kepikiran tuh, kayak sebenarnya tuh sampah-sampah di kota besar tuh udah ada tempatnya ya. Jatuhnya tuh kayak tempat pembuangan akhir lah. Tapi kalau yang di kepulauan tuh nggak ada deh. Jadi mereka otomatis tuh ketika ada sampah, mereka kan juga pasti jajan ya, makanan ringan gitu atau Indomie gitu. Mereka tuh buangnya tuh langsung ke laut. langsung buang gitu ya. Ini langsung buang. Jadi mereka kumpulin itu, memang dikumpulin ke satu tempat. Waktu aku KKN itu, dia langsung dengan PD-nya itu loh, buang. Udah kayak gak ada salah gitu loh. Nah, di situ aku kayak pengen edukasi juga. Nyari ke arah situ ya. Terus habis itu kayak mau istilahnya gimana sih, biar warga yang emang nggak ada tempat pembuangan akhir tuh ada tempatnya buat Ada pembuangan tempatnya. sampah. Betul. Atau kita bikin kapal yang khusus buat Iya, sampah, buat ngangkut dari itu ya, pulau-pulau pulau itu kecil ya. itu yang entah Diangkutin seminggu sekali ke- atau apa gitu, dibawa ke kota Yang besar, emang ada ke ininya. pulau besar buat dibuang gitu sih. Kayaknya dari situ. Terus makanya itu ya belum jelas di situ pemerintahnya juga segala macamnya.
Mungkin kalau aku bisa masuk ke KKP bisa menahin itu pengennya, tapi ternyata Jadi- nggak lolos. Buat Kementerian KKP bisa direvisi ya. Kalau misalkan menolak hakim, mungkin keputusan padahal- yang kurang tepat. Iya. Maksudnya ntar bisa ya siapa tahu kalau butuh WA-nya nanti gampang lah cantumin di bawah kalau dari orang KKP yang lihat. Iya. Kayak banget loh dia BTW. Iya, pengennya. Bu Susi kalau mau balik ke KKP atau menteri sekarang boleh loh. Hakim domisili Jogja. Terus Bener. lu ada ini gak sih Kim kayak cerita menarik? Kadang kan ya gua tahu lu agak agak Apa tuh? agak Kurang, gimana, Bos. gimana gitu. Maksudnya Gimana namanya nih, Bos? lu pernah gak sih ada cerita lucu kayak lu udah apply terus ada panggilan lu nggak ngecek email atau gimana Oh, gitu? pernah. Ya, Dan itu makanya tuh gua ngomong lu agak-agak. dan itu malah panggilannya langsung wawancara di Jakarta, deh. Dari kapal api tuh waktu itu. Kan Lu bikin kapal? iya, ya ini KKP tapi saya kapal apinya. Pak, nyambung gak sih? Enggak ya? Ya udah. Enggak, jokes lu remet. Kapal api, kopi. Iya, ya Oh. PT Pak Kapal Api pokoknya itu Oh. intinya tuh. Dari situ aku tuh waktu itu sempat ngevent juga setelah lulus sama sebelum lulus aku ngevent DBL Oh, basket. kebetulan Oh, iya, aku lu juga aktif basket basket ya ya. sebenarnya. Terus saya ikut basket karena badanku yang gede ini mukanya tua kayak preman jadi ditunjuk sebagai koordinator keamanan. Jelas. Ya udah suruh bantuin teman juga. Nah dari situ saya waktu event itu nggak ngecek tuh Nggak karena ngecek, sibuknya. sibuknya. Sebelum Oke. sebelum event tuh aku ngeplay banyak banget kan. Ya biasalah habis lulus gitu kan baru semangatnya pasti. kan. Semangat ngasih apply sini tapi lupa nyatetin. Iya Kayak, bener itu. Ini nyatetin apa aja nih atau emailnya di tandain lah apa Ah, gimana kalau udah. dari play. Jadi saking sibuknya ngurusin bocah-bocah apalagi koordinator kan. Terus saya itu kayak H plus berapa ya? H plus 4 pak ya. Buat panggilan ke sana tuh baru ngecek kan, baru kosong tuh. Ngecek, anjir. Ternyata ada panggilan ke Jakarta langsung wawancara tuh. Ya udah. Aku juga nggak langsung balas kata temen ternyata bisa kalau misalnya maaf Di kemarin nggak reschedule. iya Ah. ganti gitu. Terus lu juga nge-reply? Enggak sama sekali. Gua tahu kok lu bakal langsung jadi presiden. Santai aja jadi email-email kayak gitu enggak usah dibalas. Iya nggak perlu ya. Karena nanti langsung Jokowi nunjuk Hakim. Hakim gantiin. Ya itu mimpi sih. Ini boleh rokok ya? Boleh santai. Oke. Terus nih Kim, kan lu ternyata plan lu buat pengen kerja-kerja itu agak ketunda ya. Terus masuk 2020 ternyata ada pandemi. Terus menurut lu tuh itu ngefek banget gak sih kayak ke ini? Karena episode kemarin gue lagi bahas sama Kevin termasuk kayak gimana anjingnya 2020 terus 2021 itu gimana. Nah kayak karena pandemi kemarin tuh lu makin maksudnya ngerasa gak sih atau sebenarnya di tahun 2020 tuh karena pandemi itu sakitnya lu ngurungin niat buat apply kerjaan karena tahu sendiri kan di tahun 2020 tuh banyak banget pengurangan pegawai. Terus Iya, apalagi benar, kayak benar. pasti jarang kan yang juga Iya, hiring bukan, iya, benar. gitu. Lu sempet gak sih apply atau gimana atau tahun 2020 tuh lu nyadar kayak gitu akhirnya ya udah gua Kalau ambil jalan lainnya deh gitu. kalau dari awal 2020 tuh sebenarnya aku nunggu dari PNS itu CPNS itu. Makanya emang tahun kemarin tuh bukaan CPNS tahun kemarin tuh prosesnya lama deh. Lama. Lama jadi kayak kita daftar bulan November terus pengumuman berkas bulan Januari kalau nggak salah habis itu Februari tes 28 Februari tes pengumumannya tuh nah sebelum habis tes SKD kompetisi dasar itu kompetensi dasar nah itu dasar itu terus itu malah corona itu jadi belum sempet masih berharap tentang itu kan terus makanya kayak nunggu itu dulu lah nggak daftar yang lain ya udah dari situ nggak daftar lain sama sekali nggak buka lain ternyata nggak lolos nilai nggak lolos. Karena saingannya banyak kan juga nilaiku juga nggak begitu tinggi keantem pandemi itu ya kan juga pandemi repot gak sih lu kayak lu udah lulus maksudnya pasti beban pikiran ada dong apalagi dari tuntutan orang tua kayak udah lulus lu Pasti juga sih belum juga gawe terus Iya. kayak ya ada kesibukan atau apa nggak sih kayak misalkan ya udah gua karena gini jadi gini atau gimana gitu. kalau sementara ini sih
selama pandemi kemarin mulai bulan apa ya, waktu puasa itulah pokoknya. Hmm. Ngobrol sama temen yang sama-sama habis lulus, terus habis itu kayak anak UGM juga, terus kayak dan itu juga nunggu PNS, pengumuman CPNS. Sama-sama ya berarti. Sama-sama, Nasibnya sama. sama banget nasibnya. Terus kayak kenapa kita nggak ada yang kayak, kenapa kita nggak jualan makanan aja, mumpung pandemi gini kan, kayak orang tuh pasti beranggapannya takut pergi keluar. Jadi tapi kita dengan kondisi yang memang benar-benar steril, terus habis itu kita bersih, terus kita antar makannya itu sampai ke rumahnya gitu loh. Jadi sampai kebetulan waktu itu awalnya tuh mau jualan makanan kayak apa ya, kayak nasi uduk gitu-gitu. Terus ngobrol lagi sama temen kayak, kalau nasi uduk tuh pasti ibu-ibu itu lebih enak bikinnya, ya nggak? Bener-bener. Jelas nggak? Kalau kita Tangan orang tua tuh lebih iya, ngefek. makanya nasi uduk sama kulit Berarti- kulit goreng gitu. Oh, berarti lu mulai tuh agak fokus terus akhirnya ada plan lain ya? Lu Iya, karena nyoba sebenarnya makanan ngisi gitu. kegabutan Ngisi juga kegabutan daripada juga. kelihatan nganggur banget. Bener. Kondisinya lagi Covid gitu, terus saya itu kayak Asal mau gerak dapet iya, duit ya? iya, yang Bener ya? penting lah ya udah bisa buat rokok lah istilahnya gitulah. Masa yang rokok minta Kebutuhan anak muda. masa yang rokok minta Orang tua. orang tua kan. Ya udah kayak sama teman, terus saya itu kayak ya udah kita usaha aja sih. Usaha kecil-kecilan makanan rice ball gitu. Akhirnya lu larinya ke lesbol. Rice ball Dari yang terus pertama nasi uduk. nasi uduk terus rice ball kayak Ke arah karena culture mana sih? Kayak lebih lesbol ke itu Jepang US sih. atau- Oh, Jepang. Jepang, Kenapa makanan lu tertarik Jepang. sama Jepang? Karena mungkin kita kan sempat dijajah sama Jepang ya. Jadi kayak ya bener kan? Oh, bener, Jadi bener. kayak makanan Jepang tuh pasti bisa diterima sama orang Indonesia gitu loh. Soalnya pasti ada sisa-sisa lah, pasti orang Jepang waktu di sini ya masakin ini dong gitu kan, pasti masakan Jepang, nggak mungkin mintanya sambal terong apa kan, nggak mungkin kan orang Jepang Nggak. pertama. Nenek buyut lu pernah ngerasain sushi? Iya. Pertanyaan Nggak tahu sih. Ya mungkin kalau diajarin sama Jepang, Iya sih. nggak tahu kan kita sebenarnya mereka ada potensi untuk ke situ, tapi apaan sih ini belum mateng gitu kan istilahnya. Jadi kayak ya udah bisa diterima sama mulut orang Indonesia ya, kita pikiran makanan Jepang gitu, Rice ball, rice masakan ball Jepang. gitu. Oh, Berarti namanya kalau- oyakodon menunya tuh. Awalnya ya dari Sebenarnya oyakodon. oyakodon tuh ini kita udah mulai masuk ke nama lu ya sebenarnya. Udah ada namanya belum sih usaha lu? tuh? Oh ya lupa. Udah sih sejak waktu bulan-bulan puasa itu sampai lebaran tuh emang baru iseng banget deh buat usaha makanan itu. Yang penting ada penghasilan kan. Terus kayak setelah itu kita baru mutusin, aku bicara sama temanku tuh, kenapa kita nggak bikin brand sekalian Bikin makanan. brand, iya. Ada namanya sekalian, kita bikin Instagramnya, kita promosin bareng gitu. Terus ya udah kayak teman sih yang lebih ke ngide namanya tuh Gomen jatuhnya. Terus lu dapet namanya Gomen. 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 Ada artinya enggak? Gomen tuh kalau kan Gomen asai gitu loh. Gomen Minta asai. maaf ya. Kalau nggak enak minta maaf nih gitu. Jadi kalau ngasih nggak salah kan. nama lu. Iya, nggak salah, Kalau anjir. misalnya nggak enak ya baca dong namanya. Lu trial nih. Cobain dong Kak rice ball kita gitu. Ya Kak kurang enak. Gomen asai. Iya gitu, langsung minta maaf bener. Secara nggak langsung udah terwakili dengan nama. Nama gitu. Jadi kayak ya Iya. terus lu aspeknya kayak kita kan ya mau gimana udah diminta maafin juga dari awal Iya, tapi kalau enak tapi minta juga maaf yang jelas juga. enakan Ya enak Ya, lah. ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih jalan, walaupun ya masih jalan belum ada storm. Kebetulan saya baru-baru ini sih baru ngontrak di daerah lebih ke kota gitu, biar lebih enak antar-antarnya. Ya rencana sih doain aja ini baru ketemu sama investor, anjay. anjir Jadi kayak itu investor coy Iya. amin Terus kayak suruh bikin proposal segala macamnya, baru proses sih itu. Nah, sebenarnya mau renovasi rumah aja sih, kayak di depannya kan agak luas, kontrak kan sama teman-teman juga. Di situ mereka juga ada yang usaha ikan beta juga gitu. Terus namanya Yuman Beta, kalau misalnya mau lihat-lihat beta bisa ke situ juga. Terus itu tempat teman, ya udah kita bareng-bareng lah anak-anak UGM sih. Terus ya udah usaha depannya, dapurnya Gomen kuasai di situ buat masak, yang gitu. lu sempat ada ini gak sih kayak pesimis kayak
masakan Jepang apalagi lu regional di Jogja kayak ya lumayan banyak maksudnya. Ya. Lu sebenarnya ada nggak sih kayak tricky karena ya mungkin kalau lu cari masakan Jepang di Jogja udah lumayan banyak, terus akhirnya lu mungkin milih menu-menu lu tuh kayak Beda. menu-menu yang Beda. kayak ya udah gua ngambil culture lain dari Jepang yang selama ini ada di Jogja. Mungkin Bener. kalau yang lain pasti kan cabutnya ke ramen, Ramen, terus udon, katsu itu kan pasti banyak banget kan. Kayak ya teriyaki, udah nggak bumbunya usah gitu-gitu. full resto Jepang juga pasti banyak yang adopt dari makanan Jepang itu terus akhirnya dijadiin entah di bumbu lokal atau gimana. Iya. Terus kayak Iya. seberapa lama sih lu awal riset dulu tuh kayak lu sempat gak sih nyobain resto Jepang atau yang Jogja dulu atau lu bahkan udah sempet keluar dari Jogja buat ngecek nih kayak misalkan Sempet mungkin lu awalnya iseng-iseng kan pasti kayak terus lu nganggep kayak ya someday kalau ini gede kenapa enggak, kenapa gue harus berpikiran sempit, akhirnya lu cabut entah ke Jakarta atau ke Bandung cuman buat kayak lu cari comparison nih. sempet cari sih perbandingan. waktu itu juga sama temen, kebetulan dia mau ke Jakarta. Nah, di situ ada satu warung ya, Yang sama ya geraknya hampir sama, rice bowl Jepang bowl itu. gitu. Tapi kalau dibilang Jepang, ya agak Jepang sih, cuma apa ya? Iya, agak Jepang, nggak total semuanya Jepang gitu loh. Masakannya tuh? juga, cuma sausnya. Ada satu menu namanya nanban. Oh, sambelnya mata gitu. Bukan. Ya kan nggak terlalu Jepang tuh. Sama lokal. Kata lu kasih saus sambal sasa. Udah nggak full Jepang, Iya Bos. sih bener. Udah Cina ya. nggak- iya. Sama mana tuh? Nggak tahu. Kayaknya Indonesia. Berarti lu udah sempat riset tuh. Udah pernah Sampai ke riset ke Jakarta. Lu sekalian main gitu kayak Sekalian main, nyobain lah. Terus kayak ternyata kayak gini aja ya. Jadi lebih enak tempatku sebenarnya kalau dirasain ya. Bukan karena pembandingin tapi coy. tapi emang Nggak enak apa-apa, tempatku. semangatnya bagus. Tadi kayak di situ harganya mahal banget Di. Sampai 49 kalau nggak salah. Satu rice bowl. Rice bowl. Jadi kayak ini segini 49 kayak kurang worth it gitu loh kalau menurutku. Soalnya lu di Jogja. Iya, bener sih. Kalau mungkin aku di Jakarta Mas 9 lu dapat magelangan nih. bisa hidup Sama es 2 hari sama cuy. apa 2 hari mungkin lu. Bener di sana 1 kali makan. Ya udah, Sekali makan. kayak waduh, asik juga. Kayak gini aja bisa segini, bilang gitu kan kayak mikirnya. Kenapa dan kebetulan tuh aku lihat di Jogja tuh rice bowl tuh masih dikit deh. Mungkin kalau udah dari ke kafenya gitu yang benar-benar mereka jual rice bowl doang gitu loh. Dan kebanyakan emang pasarannya tuh kayak sambal matah gitu kan. Pasti, serius. Kalau sambal ngomongin mata rice tuh bowl udah di semuanya iya, kan. Di Jogja tuh serius gue ngerasa kayak rice bowl tuh ya udah lu ketika nyari di makanan online ya pasti banyak rice bowl kan. Iya. Ya udah pasti kayak cuman ayam, sapi, terus bumbunya pasti sambal mata Iya. atau black pepper kayak gitu kan pasti banyak Iya, kan. itu udah pasaran Serius banget. emang. Jadi kayak Jarang yang terfokusin. Makanya ketika gua tahu tempat lu dulu gomen tuh gue ingat lu masih jalan 1 atau 2 menu waktu itu yang Iya. kayak serius gue bener-bener ngalamin dari yang ini kurang gimana Iya, sampainya kita iya kan dapet, kamu yang aku iya. Dre, ini coba rasain testernya kan kamu gimana kurangnya. sampai dapet yang kayak oh ini oke Udah pas gitu udah kan. make sense nih udah Ya cocok emang gitu. harus gitu ya. Iya Buat usaha serius. sih. Terus sampai sekarang nih dari lu buka dulu sampai sekarang lu udah jalan berapa menu sih? Sekarang kebetulan udah 3 menu buat menu. buat makanannya ya. Buat nasinya, rice bowl-nya, terus sama snacknya tuh 2 menu. Oh udah ada snacknya juga. Kayak chicken wings gitu sih jatuhnya. Jadi kayak kadang-kadang kan banyak request kayak tanpa nasi gitu loh. Ya udah kayak mikir sama teman kalau misalnya mereka tanpa nasi kenapa nggak kita bikin snacknya aja. Ya. Tapi sebenarnya tuh sama. Menu rasanya juga anunya cuma yang satu wing satu daging gitu. Yang kalau misalnya kamu mau makan pakai nasi ya pesennya yang rice bowl. Tapi kalau tanpa nasi ya wings gitu. Ya, lu ngefasilitasin. Iya, tapi ya rasanya sama gitu. Jenisnya menunya. Terus so far nih kayak lu bakal ngasih pandangan gak sih kalau gue bakal jual menu yang banyak atau lu bakal ngejaga beberapa menu-menu yang ya udah Ya kalau sementara sih karena saya kan masih deh by order gitu loh.
Misalnya open malam gitulah istilahnya, terus habis itu baru siangnya kita antar buat makan siang gitu kan. Dan itu yang antar aku sendiri, kebetulan temen yang masak tuh. Tapi risetnya emang kita berdua, emang baru berdua. Terus kayak kebetulan kemarin ada yang nawarin investor, saya juga udah ngomong sama temen sih kayak kita harus nambah menu nih, nggak mungkin kalau cuma segini aja. Ya jelas, karena kalau gue di mata investor kayak ya gue ngapain invest di tempat yang jualan menu cuma 2 atau 3 kan. Bener, Maksudnya nah nggak di ada sini varian tuh lagi ketika orang bosen dengan menu itu. gue pengen tahu kayak lu tuh masih berkutat di 3 menu atau kayak lu pengen yang menu banyak kayak resto-resto Jepang kan pasti banyak tuh sampai 15 atau gimana, atau lu masih pengen yang jualan specialty. Ya udah kayak lu cuman bisa dapat menu kayak gini enak cuman di tempat gua, meskipun di tempat lain itu ada kayak lu dapat OG-nya, paham gak sih? Jadi Paham. gue nggak bakal jualan menu banyak yang gue nggak bisa controlling dengan baik tiap-tiap menu. Akhirnya udah gue fokus aja 5 menu. Akhirnya lu ngeseleksi investor kan kayak ya siapa yang mau gitu. Ya gue berani jualan karena gue bisa bener-bener mantau 5 produk gue ini dengan baik daripada harus banyak tapi yang kita pun nih kayak mungkin lu sama temen lu kan belum ada basic, nggak ada basic ini kan, nggak ada sekolah chef masak gitu, atau nggak gimana ada sih. itu Kita kan harus pasti kan dijaga aja sih. itu jadi pertimbangan lu juga Iya kan? benar. Ya kalau misalnya soal menu sih emang kita nggak bakal cuma 3, cuma nambahnya juga nggak banyak banget. Yang jelas karena kalau kebanyakan nanti takutnya orang jadi bingung juga milihnya, dan kita pun cari menu yang beda dengan restoran lain juga susah banget. Benar. Apalagi kan udah banyak banget kan. Banyak pasti. Menu kayak gitu. Cuma mungkin kita beda varian aja. Mungkin kan ini aku masih banyaknya ayam deh. Tadi bahannya tuh ayam. Kebetulan mungkin nanti ini juga baru cari-cari riset juga buat menu baru yang pakai daging itu, tapi ya nggak yang kayak yang lain, maksudnya dagingnya dibikin yang lain, jelas itu yang jelas nggak pasaran sih. Kalau soalnya kan kalau pasaran kan pasti perbandingan kan orang tuh. Ketika tadi kalau kita udah punya satu menu yang emang di mana nggak ada, terus orang nyoba di situ suka kan pasti ke kita terus, nggak bakal nyari yang lain. Iya benar, ketika lu bikin satu menu baru terus lu udah settle lama nih, paham nih menu, lu udah riset lama nih menu sampai akhirnya nih menu udah benar-benar paten. Ketika mungkin ada tempat-tempat lain yang berusaha nge-copy lu ya nggak bakal bisa. Iya benar. Lu udah start duluan, udah ngerasain asam garamnya kayak gimana. Iya benar. Ya gitu sih. Emang menarik gitu sih kemasan lu. Terus ini nih, karena kan lu udah dapet investor kayak, lu udah ada pandangan gak sih misalkan resto lu ntar pandangannya lu mau bikin gimana, kayak entah gede, yang resto lu bikin gede banget, atau ya let's say kayak gini, resto ramen Jepang lu tahu kan yang tempatnya kecil terus langsung live cook di depannya gini langsung serving gitu. Ya, aku pengennya yang kayak gitu sih. Oh lu pengennya gitu? Jadi kayak mungkin tempatnya nggak terlalu besar, jadi kayak di depan gitu sebenarnya buat parkir mobil gitu, tapi ada pagarnya juga, jadi kayak kita parkir aja, terus konsepnya emang Jepang pakai kayu-kayu gitu. Kebetulan juga mau ketemu teman juga buat istilahnya desain. Iya sih, karena kalau dari lihat dulu dari menu kan kayak ya bukan yang family resto ya, kayak nggak bisa buat ramean gitu, paling ya udah yang buat chillin doang, kayak misalkan lu jualan makanan nih, someday nggak tahu kalau misalkan lu jualan minuman lain yang lu dapat OG-nya juga yang kayak wah nggak ada di tempat lain. Misalkan gini deh, sepele-sepelenya misalkan lu bikin menu apa yang itu ada di tempat lu, ya udah orang ke tempat lu emang cari menu lu kayak menarik, meskipun lu nggak perlu tempat gede, nggak perlu meja gede, kayak gini deh, kayak setup misalnya gini nih, kayak yaudah kita cuman berdua, kita kesini cuman buat makan, ngopi yang kita spend nggak terlalu banyak juga, tapi kita enak bisa ngobrol. Iya benar menarik sih, serius, karena menurut gue di Jogja sendiri kayaknya juga belum ada sih yang resto masih ke arah kayak lu ambil konsepnya yang tempat ramen ya biasanya. Ramen kan biasanya gitu langsung. Jadi gak depannya tuh kayak ada gerobak gitu istilahnya. Kalau misalnya kan karena langsung chef meja chef meja depannya gitu, spare meja misalnya langsung makan, misalnya yang sendiri-sendiri yang jomblo gitu kan bisanya. Kayak lu bisa sambil ngobrol juga kan sama juga, komunikasi langsung sama customer kan lebih enak lagi. Lebih enak karena iya sih lu akhirnya dapat customer loyal sih, karena balik, karena kalau ngomongin makanan juga pasti kebutuhan kan. Kita ngomongin enaknya kalau jualan makanan pasti kebutuhan orang, siapa sih yang nggak butuh makan. Tapi ketika dia bisa dapat enak di tempat lu, dan gue juga ada kok satu menu makanan di hidup gue yang
gue nggak pernah bosen sama tuh menu. Gue juga ada kayak tiap orang pasti punya di hidupnya kayak ya gue punya satu menu nih kayak kalau gue apa ya udah gue cabutnya ke sini gue Iya. nggak bosen. Nah kayak ya menurut gue mungkin bisa sih lu larinya ke arah situ apalagi Iya, tempat lebih lu ke yang situ sih, emang lebih ke pikirannya ke apa ya situ. open cook ya live cook Iya, ya, menurut live gua cook kayak di depannya. enak sih lu bisa interaksi ngobrol sharing siapa tahu lu dapat investor baru lagi tambah lagi kan. Ya sebenarnya sih waktu ke Jakarta itu juga apa ya, didatengin temen deh, didatengin oke, temen oke. terus Tertarik tiba-tiba dia juga ya. ngomong kayak mau nggak buka di Jakarta kayak gitu. Wah, Kaget cepet banget sebenarnya. nih, Iya, lu padahal baru di jalan, Jogja iya. di Jogja tuh masih kayak membangun kan. Ini kayak belum tahu bos, saya bilang gitu ya udah nanti misalnya di Jogja udah ada store, mungkin aku bakal kesini. Ya, Yang penting kamu settling basicnya di dulu Jogja lah. gitu. Satu Dulu gitu sih. Terus dari segi marketing so far kayak ada nggak sih yang lu lakuin atau gimana? Kalau Marketing sementara lu? sih masih dari temen sih. Dari Soalnya teman-teman kayak ya, bener. karena belum ada tempat dine-in kan. Oh iya sih karena repot juga kalau misalkan lu ya lu masih PO ya. Iya, Kalau misalkan PO lu udah gitu. Jadi den kayak in lu belum ada den in terus udah terlalu ininya ngebum kenceng kan kayak, malah takutnya kewalahan sendiri, iya sih. nggak nyanggupi, nggak bisa kontrol juga, Iya bener malah bener bener. jadinya asal kan, Lu nggak takutnya di bisa situ. quality control dengan penuh kayak Lebih gitu baik sih. gitu Ya sih. harapan gue so far misalkan lu sama investor nih jadi lu punya tempat buat bisa ngembangin. Amin ya. Terus buat teman-teman juga mungkin banyak hal yang bisa didapat kayak ternyata nih nggak dapat kerjaan itu bukan ya udah bukan akhir dari atau buat berpasrah kayak ternyata teman gue nih Hakim karena nggak dapat kerjaan dan lain-lain terus akhirnya ketika dari awal yang iseng-iseng dan ada ketertarikan di dunia makanan akhirnya ya jadilah Gomen yang meskipun sampai sekarang masih berusaha merintis dan kita doakan semoga Amin. kedepannya seorang Hakim nih kalau nggak gomennya gede ya mungkin KKP tadi bisa Iyalah, antara dua itu aja lah. dua itu aja tapi yang jelas kalau misalkan lu keterima nih KKP lu keterima gomen tetap jalan kan. Iya, kalau sementara sih pasti pengennya ya tetap jalan ya, tapi Jalan. nggak tahu kan penempatan di mana juga karena kan Kementerian Pusat kan, jadi kayak dijatuhnya dikasih di mana ya diterima aja. Mungkin kalau misalnya masih bisa kontrol di sini misal dan teman masih di sini mungkin bisa tetap sih, benar. jalan Karena sih kan pengennya. kayak itu Pengennya ya tetap ada titik balik lo kan Iya, kayak tetap lu ya pasti aku bakal ke Jogja juga ya. Jadi kayak ya di Jogja harus ada usaha. Pengennya semua orang kan pasti ada income yang datang yang pasti dari PNS itu, terus tapi ada sampilan yang lain buat yang lainnya kan. Itu usaha lah. tapi so far lu siap kan kalau misalkan lu nggak kerja tetap gitu terus Iya, tetap gomen gomen sih. Tapi basicnya kalau aku pribadi sih seneng bisnis deh. ya Jadi, udah. Emang basicnya jadi lu senang ya, bisnis ya jadi kayak ya udahlah nggak terlalu iya nggak ini terlalu ngarep banget kalaupun sih. gini Kalau juga yaudah ya it's okay keterima, kayak lu nggak alhamdulillah. keterima atau enggak juga tetap itu nggak ngaruhin gimana fokus lu ke gomen juga kan. Iya, Ya. jatuhnya gitu sih. Itu tadi teman-teman podcast kali ini yang gua ngobrol sama temen gua Hakim. Sekian podcast kali ini, mungkin banyak hal yang bisa teman-teman dapat termasuk gue juga banyak belajar dari temen gua Hakim. Sampai ketemu di podcast berikutnya dengan materi yang menarik. Sampai jumpa.